Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Oke, Amar ya. Iya bang. Amar panggilannya apa? Mar? Apa Am? Amar bang. Amar biasa aja bang. Kalau satu suku kata nggak ada ya? Emang Amar terus ya? Iya emang satu itu aja. Oke. Bentar ya. Sudah pernah les sebelumnya selain di sini? Belum pernah bang kalau yang FK. Belum ya? Tatar. Kita off kamera aja ya biar nggak ngabisin banyak bandwidth. Oh baik bang. Oke, jadi belum pernah les sebelumnya. Terus kita kemarin udah cerita-cerita soal ini ya. Sekarang mau masuk semester 3 kan, Amar? Semester berapa ya? Halo, halo. Oh halo bang. Lupa di unmute tadi Halo. bang. Oh, pantesan. Kirain abang yang hilangnya nih. Baru Gimana tadi? masuk semester 5 bang. Oh, 5 ya? Iya bang. Wah, kalau dari 5 ke sini agak jauh ya? Ke Iya materi ini maksudnya. Ada keluhan lumayan. selama kuliah mungkin? eh Lebih ke kayak ini aja sih bang. Kesadaran untuk belajarnya masih kurang gitu bang. Oh, oke. Jadi bukan kendala di ini ya, materi atau kuliahnya pemberi materinya atau gimana gitu ya. Iya enggak. Apa yang terjadi memang ya sebelumnya? Hmm, iya itu bang kurang apa namanya kurang mungkin kurang belajar gitu. Terus jadinya ya apa nilainya agak anjlok awal-awal sih bang. Oh, oke. Tapi ini kan karena ini ya blok blok dasar kali ya. Tapi pas masuk blok sistem gimana? Pas masuk blok sistem eh sama aja sih bang karena blok dasarnya tuh belum paham gitu. Makanya mau Oke. nyicil blok dasar pas lagi liburan gitu. Karena dulu kan parahnya pas blok blok dasar gitu, amarnya pas nggak belajar tuh pas blok dasar. Jadi Mhm. kayak nulis-nulis resep juga masih agak-agak ngawang-ngawang gitu, masih lupa-lupa. Tapi OC-OC gitu bisa kan? Pas apa bang? Pas OC, OSKI?
Oh, bisa bisa. Bisa ya. Rata-rata kalau bisa tuh ya karena itu sih Bang, karena memang dia soal udah kemarin-kemarin terus juga ya itu sih Bang. Mhm. Artinya Amar sekarang udah lebih sadar gitu ya bahwa eh, ilmu dasar yang kemarin itu sebenarnya harusnya lebih paham lagi supaya ke depannya bagus gitu ya. Iya Bang. Oke, sip. Mantap. Pemikiran yang mantap, Amar. Jadi tidak semua orang punya pemikiran seperti itu ya. Ada teman abang yang kalau udah lewat ya udah gitu. Dia nggak akan melihat ke belakang lagi. Padahal sekarang itu semuanya udah kembali ke basic ya. Ilmu ilmu kedokteran tuh berkembang terus dan untuk berkembang itu kadang-kadang baliknya kemana ya? Balik ke sini, homeostasis. Sehingga banyak konsep-konsep dasar yang kadang-kadang terlupakan gitu. Karena kita mau gimana pun ini sebagai ini dulu ya pembuka dulu ya. Karena kita kan baru pertama les nih. Eh, Kedokteran itu kan dibagi tiga ya, Amar. Dia ada segitiganya begini. Kedokteran itu ada klinisi, ada edukasi, ada penelitian atau research. Nah, ini tiga pilar dasar ilmu kedokteran. Apa itu klinisi? Klinisi itu orang yang menangani pasien secara langsung ya. Mereka yang di poli, di IGD, di OK, di bagian manapun di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang manapun itu juga eh, itu adalah klinisi. Ketemu langsung dengan pasien ya. Kemudian edukasi itu apa? Itu yang kalian lakukan sekarang. Ini ketika kalian sedang kuliah, sedang skills lab, sedang mungkin SGD ya, abang nggak tahu istilahnya di sana apa di USU. Group discussion atau plano, beda-beda FK beda bilangnya soalnya. Pokoknya apa yang kalian lakukan sekarang ketika lagi di masa pendidikan itu adalah edukasi. Itu untuk mencetak dokter selanjutnya. Penelitian itu untuk mengembangkan ilmu kedokteran yang sudah ada sehingga dia lebih maju. Nah, itulah nanti kalian akan melakukan berbagai macam research ya, membandingkan obat atau efek terapi atau perencanaan atau penyakit apa yang baru. Nah, itu macam-macam di penelitian. Yang mana nanti ujung-ujungnya kemana ya ke klinisi lagi. Nah, semuanya akan di apa namanya disalurkan ke masyarakat untuk kesehatan semuanya. Nah, nanti Amar juga bisa mulai berpikirnya kira-kira nanti mau masuk ke bagian mana. Edukasi artinya mungkin nanti jadi dosen gitu. Penelitian ya jadi researcher atau peneliti. Atau klinisi menjadi ya, orang yang menangani pasien secara langsung. Atau mau ngerjain tiga-tiganya ya bisa juga. Ada kok yang mengerjakan tiga-tiganya. Oke? Nah, itu ya Iya secara Bang. umum dulu seperti itu. Nah, tapi untuk bisa mencapai ke tahap ini dan supaya kita nyaman untuk belajar selanjutnya, memang kita mesti belajar basic. Dan basic dari seluruh kehidupan itu, sekarang Amar, itu adalah homeostasis ini. Oh ya, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, homeostasis. Oke, homeo itu homeostasis itu adalah ceritanya keseimbangan ya. Oke, Abang kasih pengantarnya dulu sebelum kita masuk ke hal yang teknis di bawah. Tapi itu pun kita nggak bakal bahas semua ya. Kita bakal bahas hal yang untuk ini aja. Karena kita kan bukan mau ujian ya, Amar ya. Kita kan nggak ngejar Iya Bang. ujian. Atau memang atau mau ini mau balik nanti ujian ke semester satu. Yang farmako sih Bang. Kalau aku gitu ya. Cuman Yang ini hanya iya masih Heeh. Gimana? kalau yang ini masih pemahaman aja. Kalau farmako kayaknya bakal balik lagi nanti. Soalnya nilainya Iya. agak kurang. Kalau yang visio Oke, enggak. oke. Oke, sip. Ya, jadi ini Abang ngasih tahu juga nih sebagai eh, pendahuluan, belajar itu mesti punya tujuan ya, Amar ya. Belajar untuk paham sama belajar untuk eh, dapat nilai bagus ujian itu beda soalnya. Strateginya beda banget. Ya seperti yang Amar lakukan kemarin lah. Bisa dilewatin bloknya dengan cara apa? Belajar soal cutting gitu kan, mana soal yang sama. Itu strategi belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus dan lewat bloknya. Itu beda sekali dengan cara belajar kalau kita mau dapat pemahaman gitu. Nah, jadi nanti kalaupun setelah di luar ini Amar mau belajar sendiri, jangan lupa untuk menetapkan target-targetnya apa. Nah, yang sekarang ini kebetulan target kita adalah untuk pemahaman ya. Jadi nggak ada yang mau dikejar, santai-santai aja. Gitu ya.
Eh, Iya, Keseimbangan. Semua yang terjadi di tubuh kita itu ceritanya adalah seimbang ya, Amar. Artinya apa? Tekanan darah itu harus selalu di range sekian sampai sekian, itulah keseimbangan. Nafas kita harus di range sekian sampai sekian, itulah keseimbangan. Eh, Macam-macam nih keseimbangan, bisa abang tulis saja ya, ini beberapa aja. Tapi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ukur. Untuk sementara tekanan darah, ini vital sign dulu. Heart rate kita normal di sekian. Volume darah ya. Kemudian nafas kita. Nanti ada lagi namanya pH darah gitu kan. Nah, semua harus dalam kondisi keseimbangan ya. eh Mungkin pernah nonton Avengers, si Thanos bilang ini kan, bahwa semua itu harus seimbang kan, iya, balance. Dia bilang seperti itu. Nah, itu hal yang terjadi juga pada tubuh kita. Ketika dia di luar keseimbangan, maka akan terjadi penyakit. Atau ada minimal ada sesuatu yang salah aja di tubuh si manusia ini. Jadi tubuh yang sehat, Amar, itu adalah tubuh yang mencapai keadaan ini, homeostasis. Oke? Artinya apa? Ini adalah kondisi normal. Tugas dokter tuh ngapain sih, Amar? Tugas dokter itu adalah mengetahui kapan si normal ini berubah menjadi abnormal. Oke? Kapan abnormal ya? Contoh gampangnya tekanan darah bisa tinggi bisa rendah. Kalau begitu tinggi namanya hipertensi, kalau rendah namanya hipotensi. Contoh paling gampangnya seperti itu. Oke? Nah, ketika kita mengetahui mana yang normal, maka kita akan tahu mana yang abnormal karena itu yang di luar daripada yang biasanya gitu kan. Ya, seperti biasanya kalau misalnya kita ketemu orang dengan kulit yang semuanya warnanya coklat, tiba-tiba di bagian bagian kulitnya warna putih. Oh, kita baru mikir, ini ada yang lain nih. Mungkin dia vitiligo. Oh, rupanya putihnya disertai sisik dan gatal. Oh, ini nanti tinea gitu loh contohnya. Paling minimal, tahu aja mana yang nggak normal gitu. Sebelum tahu ini diagnosisnya apa. Paling tahu ini nggak normal, Bu, gitu. Gitu aja, itu paling dasar untuk ilmu kedokteran. Nah, ketika sesuatu yang normal itu menjadi abnormal, maka kita akan pikirkan apa? Why? Kenapa bisa menjadi abnormal? Nah, ini akan nanti hubungannya ke belakangnya adalah misalnya faktor risiko, ya, patofisiologi, patogenesis. Ada hal yang akan menyebabkan si normal ini berubah menjadi abnormal. Setelah kita tahu kenapa dia berubah menjadi abnormal, maka nanti akan ada upaya kita untuk apa? Untuk ini. Dari abnormal dibalikin jadi normal. Tekanan darah yang tinggi dikembalikan ke unsur normalnya. Darah yang kebanyakan keluar, misalnya akan dikembalikan dengan transfusi darah. Eh, dan macam-macam hal lainnya yang sekarang abang nggak belum banyak kepikiran. Nanti kalau masuk topik-topik selanjutnya nanti minimal Amar punya pola pikir ini gitu. Makanya kalian disuruh belajar apa dulu? Ilmu dasar kan, anatomi, normal seperti apa. Baru nanti ketika dia abnormal, langsung Amar tahu, oh ini abnormal. Maka ada pemikiran, kok bisa kejadian si abnormal ini? Contohnya apa? Misalnya ketemu pasien dengan cacat bawaan lahir. Misalnya mungkin pernah ketemu ini ya, pasien dengan eh, apa ya, kaki pengkor misalnya, dari lahir kakinya itu masuk ke dalam bukan yang bisa menapak ke tanah gitu. Nah, kita kan berpikir kok bisa kayak gitu kan, rupanya mungkin ada kelainan di dalam ini, di dalam kandungan ibunya, cairan ketubannya terlalu sedikit sehingga ruangan di dalam rahimnya kecil dan kakinya jadi berkembang yang nggak bagus. Maka di situ kita bisa menerapkan, oh pencegahannya nanti artinya cairan amnion atau cairan ketuban si ibu mesti cukup. Gimana cara mencukupkannya? Atau kalau misalnya anaknya udah keburu lahir, kita pikirkan gimana cara mengembalikannya gitu kan? Oh bisa kita pakai metode ini gitu. Sehingga nanti ketika pun nanti Amar dan teman-teman yang lainnya masuk ke blok baru, pikirkan dulu mana yang normal. Baru pikirkan kapan dia abnormal. Itulah esensi pembelajaran homeostasis ini. Nah, tapi apakah semuanya itu harus dokter yang mengembalikan ke normal? Kira-kira gimana, Amal? nggak dokter juga sih bang. Nggak harus kan? Kenapa? Mungkin pemikiran orang beda-beda kali ya.
Oke. Nah, jadi maksudnya gini, pernah nggak Amar sakit kepala, terus udah tidur aja besok enakan? Pernah Bang. Pernah ya? Ada olahraga nggak? Punya olahraga tertentu nggak, Amar? Ada Bang. Apa? Nge-gym Bang. Oke, nge-gym. Katakanlah nge-gym, lagi bench press gitu kan, dada sakit. Apakah dadanya sakit selamanya? Enggak Bang. Nggak juga kan, paling tidur 2-3 hari enakan kan? Mm-mm. Artinya apa? Tubuh kita ini, Amar, punya kemampuan ini. Regulasi. Oke? Jadi dia ada upaya si tubuh untuk meregulasikan ketidaknormalan yang terjadi pada tubuh. Jadi bukan serta-merta nggak normal, langsung sakit, nggak juga gitu loh. Tubuh itu punya mekanismenya sendiri untuk mencoba semaksimal mungkin dalam kemampuannya untuk mengembalikannya ke normal. Yang kita nanti namakan sebagai mekanisme kompensasi. Itu. Cuma masalahnya adalah kompensasi ini tidak sempurna, betul kan? Eh, dengan demikian, ada batasan si tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya. Makanya mungkin Amar pernah mendengarkan istilah yang namanya apa tuh? Self-limited disease. Pernah dengar? Belum pernah Bang. Oh, belum pernah. Belum pernah. Self-limited disease atau limiting disease. Ini adalah penyakit yang penyakit sembuh sendiri. Artinya apa? Ya, tubuh itu punya kemampuan untuk menghealingnya dirinya sendiri. Asalkan kita mendukungnya untuk melakukan demikian. Misalnya nutrisi dicukupi dan seterusnya. Oke, nah ini nanti akan menjadi dasar yang penting untuk kita masuk ke topik-topik selanjutnya. Secara umum begitulah homeostasis dan regulasi homeostasis. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang mau ditanya atau apa gitu? Mau dikomen? Enggak ada Bang. Nggak ada ya? Cocok ya? Coba Bang. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu slide-nya. Learning objective, tujuan belajarnya apa aja, kata si slide ini. Kita mesti menjelaskan konsep apa itu homeostasis. Dan kenapa ini penting ya. Yang kedua adalah aspek-aspek apa aja yang dipertahankan dalam homeostasis. Pada dasarnya sih semuanya ya, sesuai dengan blok berjalan nanti. Kemudian ada yang nanti yang namanya adalah feedback positif dan feedback negatif. Oke, untuk apa melakukan regulasi ini? Ya, tubuh kita nggak tahu nanti soalnya kapan kita harus melakukan eh, apa namanya tuh regulasi dan kapan harus berhenti. Contoh, tekanan darah terlalu rendah. Kira-kira mekanisme tubuh apa kompensasinya, Amar? Memompanya ke tempat yang rendah. Yang rendah. Intinya kan lawannya ya. Kalau terlalu rendah maka Dinaikkan. dinaikkan. Oke, itu konsep dasarnya. Apa yang terlalu rendah akan dinaikkan, apa yang terlalu tinggi akan diturunkan. Sampai situ bisa ya. Bisa Bang. Contoh, tekanan darah terlalu rendah, maka nanti tubuh akan mencoba meninggikan dengan cara apa? Misalnya nadinya, pompaannya jadi lebih cepat. Kan kemarin di bagian kardiovaskular begitu ya. Oke, nah, tapi tubuh kan harus tahu kapan nadi rendah. Oke, itu nanti ada yang namanya feedback ya. Nah, nanti kita akan belajar tuh feedback positif yang mana, negatif yang mana. Tapi spoiler dikit dulu, tubuh harus tahu kapan dia terlalu rendah, maka nanti dia akan kirim sinyal. Oke, udah tinggi, 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 tinggi dari 80 naik 90, dari 90 naik lagi sampai 120. Oke. Nah, apakah dia akan naik terus? Bisa aja naik terus sampai 170 pun bisa gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah perlu? Kan nggak perlu. Maka tubuh nanti akan ngasih feedback lagi. Udah, nggak usah sampai setinggi itu. Gitu loh. Maka akan ada start dan stopnya. Gitu loh maksudnya feedback positif dan negatif ini. Gitu ya. Ya, kita lanjut dulu. Oke, konsep of homeostasis. Apa sih homeostasis itu? Di sini dia bilang bahwa sel itu kontak
itu maintain internal environment ya. Jadi tubuh kita ini, Amar, itu adalah internal environment ya. Kit- Masing-masing individu itu kan dibatasi oleh kulit ya, kulit dan rambutnya lah gitu kan, terhadap dunia luar. Yang nantinya kulit ini akan dibatasin lagi sama baju-bajuan kita. Tapi pada dasarnya dengan demikian kita adalah satu organisme yang eh, apa ya, punya lingkungannya sendiri. Ada lingkungan otak, lingkungan mata, lingkungan mulut, lingkungan jantung, lingkungan paru, dan semuanya lah itu. Nah, begitu kita masuk ke bagian yang lebih dalam daripada tubuh, maka nanti akan ada yang namanya pembuluh darah. eh, Dalam konteks ini adalah cairan ya. Nanti Amar akan menemukan cairan ya. Karena tubuh manusia itu, tahu nggak berapa persen cairan? 95% nggak sih Bang? Oh ya, dibilang gitu ya. Iya Bang? Kalau Bang nggak salah tuh di sekitar 80% atau 70% gitu deh. Itu adalah cairan. Nah, cairan ini nanti Amar ada dua. Ada yang intravaskuler, ada yang ekstravaskuler. Apa itu? Ya gini, ini pembuluh darah nih. Ini kita sebut sebagai intravaskuler, ya. Nah, cairan ini nanti bisa keluar masuk kemana? Ke bagian sini. Ini namanya ekstravaskuler. Yang mana di situ ada sel-sel. Oke, tahu definisi sel nggak, Amar? Kurang tahu Bang. Oke, sel itu adalah unit fungsional terkecil di dalam tubuh manusia. Ya, unit fungsional terkecil. Apa maksudnya unit fungsional terkecil? Ada yang namanya hierarki ini, hierarki organisme. Kalau nggak salah tuh urutannya organel dulu. Ya, organel membentuk organel akan membentuk sel. Sel ketemu sel akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan akan membentuk organ. Organ-organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk manusia. Ya, jadi ini urutannya. Nah, si sel itu adalah yang ini, ya. Organel itu apa? Ya pasti pernah belajar kan, ada ribosom, lisosom, nukleus gitu-gitu kan. Nah, sel ini nanti akan berbeda-beda setiap ini ya, setiap apa namanya itu, setiap organ. Sel di jantung akan berbeda dengan sel di kulit, akan berbeda dengan sel di mata, akan berbeda dengan sel di ginjal ataupun hati yang mana aja. Oke? Nah, sel perlu makan nggak? Perlu Bang. Perlu ya. Siapa yang ngasih makan, Kamar? Eh Kurang tahu Bang. Kurang tahu. Dari gambar ini, Hmm, yang external fluid mungkin Bang. darah dong. Kenapa? Karena darah bawa Oh, bawaan nutrisi. bawa nutrisi dan oksigen. Oksigen yang kita hirup itu masuknya ke darah. Makanan yang kita makan yang jadi apa tuh, glukosa, asam lemak, protein, segala macam asam amino gitu-gitu itu masuknya ke darah dulu. Nah, nanti darah akan ngasih makan ke seluruh organ di dalam tubuh. Gitu loh. Jadi semua yang kita makan, semua yang kita hirup, semua yang kita minum itu akan diserap tubuh, masuk kemana? Ke sel. Sebelum ke sel? Ke darah. Iya, ke darah dulu. Ya, dari darah, baru nanti dia akan bagi-bagi. Gitu loh. Dia akan bagi ke organ-organ yang membutuhkan. Nah, untuk itu semua bisa terjadi, maka mesti ada keseimbangan. Gitu loh. Makanya ada konsep yang namanya homeostasis. Boleh nggak darah dari dalam pembuluh darah merembes keluar ke ekstravaskuler? Kira-kira. Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Jadinya apa dong? Kalau kayak gitu. Tahu nggak kondisinya namanya apa? Kurang tahu Bang kalau kondisinya Bang.
Oke, namanya edema, pernah dengar? Oh, apa nama? Pernah kan? Edem, bengkak kan? Iya. Contoh pasien yang ada edemanya apa? Tahu nggak? Maksudnya penyakitnya bang? Iya. Mungkin edem paru bisa bang. Oke, pintar. Edem paru artinya kebocoran dari intravaskular ke ekstravaskular terjadi di jaringan Paru bang. di paru. Ya jelas gitu kan. Selain edem paru, ada edem pretibial namanya, tahu? Pernah dengar sih bang. Oke, itu di jantung. Pernah dengar kan pasien gagal jantung kakinya bengkak-bengkak? Oh, pernah bang. Nah, itu juga sama. Eh, dia mengalami kebocoran gitu loh. Artinya apa? Pasiennya mengalami homeostasis apa enggak? Tidak bang. Tidak. Kenapa? Karena, Karena ada bagian dari tubuhnya yang tidak stabil. oke, dalam konteks edema, yang terjadi apa? eh darah darah Heeh. menyebar ke eksternal fluid ya. Ya, jadi dari intra, dia pindah ke ekstra, padahal bukan tempatnya, gitu loh. Jadi, fisiologi itu sesimpel itu, gitu loh. Dia tidak pada tempatnya, bikin penyakit, gitu loh. Nah, kerjaan kita ngapain jadinya kalau ada pasien dengan edema, gitu. Nah, itu nanti topik selanjutnya, gitu kan. Tapi salah satu caranya adalah kita tarik cairannya pakai obat-obatan. Itu contohnya furosemid gitu kan. Pernah dengar ya? Pernah, Bang. Nah, itu adalah cara cara kita mengembalikan yang kebocoran dari eksternal kita balikan ke internal gitu. Oke, sampai sini konsepnya ada yang mau tanya? Berarti intinya kayak kita pahami dulu fisiologinya, baru nanti kita baru bisa paham tentang patofisiologinya gitu ya Bang. Ya, karena pada dasarnya nanti Amar ketika ada rencana mau sekolah lagi nggak? PPDS gitu? Ada sih Bang kepikiran. Ada kan? Artinya kita mesti pandai bercerita tentang penyakit, hubungan-hubungannya dan kenapa terjadinya itu mesti mesti inilah, mesti bisa. Nah, tapi nggak apa-apa, mulainya dari sekarang gitu loh. Belajar pelan-pelan, memahami begini-begini itu. Padahal kan sebenarnya simple ya. Untuk konsep ini aja, intinya adalah apa yang harusnya ada di dalam darah atau pembuluh darah, itu malah di luar gitu loh. Gitu, bocor ceritanya. Kenapa bisa bocor? Itu nanti lagi ceritanya. Tapi intinya gitu. Oke, lihat di sini. Body cells can live and function only when the extracellular fluid is compatible with their survival. Dia ngasih tahu apa? Lihat gambar ini lagi. Ini kan ada sel. Ini ada external fluid ya. Ada cairan di luarnya ini. Kalau di dalam intravaskular, kita tahu cairannya adalah darah gitu ya. Tapi kalau eksternal ini apa bang? Isinya gitu loh. Nah, external fluid ini tergantung jaringannya apa. Intinya adalah dia ngasih tahu bahwa dia mesti compatible dengan with their survival. Maksudnya apa? Cairannya itu harus yang mendukung kehidupan sel di situ. Contoh, sel otak tidak bisa survive di sel renal gitu contohnya. Kenapa? Karena lingkungannya beda. Baik itu keasamannya, cara kerjanya, dan segala macamnya. Sehingga ketika dia mengalami ketidakseimbangan, sel akan mulai gangguan kerjaan gitu loh. Oke, itu yang dibilang di situ. Kemudian maintenance of relatively stable internal environment is term homeostasis. Nah, ini dia eh, mendefinisikan homeostasis itu apa. Jadi homeostasis itu dibagi dua kata sama dia. Ada homeo atau homo. Homo di sini bukan maksudnya orientasi seksual ya. Homo itu artinya sama, ya, the same. Di sini dia bilangnya sama. Oke, Homo sapien ya, eh, homogen, homofon. Nah, dalam kedokteran kita akan sering mendengarkan kata-kata homo ini. Homo itu artinya sama. Homo ini nanti lawan katanya adalah hetero, ya.
Kalau homo ini sama, maka hetero lawannya adalah berlawanan ya. Oke, stasis artinya diam ya. Diam atau tetap. Means to stand or stay, artinya dia tetap. Jadi homeostasis itu adalah ketika lingkungan di dalam tubuh kita itu harmonis. Kalau abang lebih senang pakai kata harmonis sebenarnya. Karena harmonis itu artinya menetap dan bagus gitu ya. Tekanan darah aman, gula darah aman, kolesterol aman, asam urat aman, lambung nggak begitu tinggi asamnya gitu kan. Matanya oke, tidak terlalu tinggi tekanannya, nggak minus. Pokoknya bagus lah semua. Itu adalah homeostasis. Ini adalah idaman kita dan kondisi paling ideal yang ingin kita capai dalam tubuh kita. Oke, itulah homeostasis. Ini adalah target target terapi kita pada akhirnya itu adalah kembali kepada homeostasis. Oke, nah homeostasis ini essential for the survival ya. Jadi untuk pertahanan tubuh ini kita akan cerita tentang ya survival. Misalnya gini aja, abang kasih konteks. Amar pernah dikejar anjing nggak? Pernah bang. Pernah ya? Apa yang terjadi pada tubuh Amar kira-kira pada saat itu? Panik, gelisah. Oke, dada gimana? Berdegup kencang, Iya, ya kan? Dada berdebar-debar. Nafas gimana? Makin cepat nggak? makin cepat bang, karena Makin cepat. Oke. Nah, meningkatnya denyut nadi dan kecepatan nafas itu membuat energi yang masuk lebih banyak nggak untuk lari? hmm, mungkin sih bang. Mungkin ya. Tapi mungkin ada efek panik atau apa atau freezing gitu kali ya. Tapi intinya adalah Iya. tubuh kita akan selalu menyesuaikan dengan keadaan kita. Gitu loh. Hebatnya itu eh, tubuh kita tuh diciptakan tuh seperti itu, didesain seperti itu oleh Yang Maha Kuasa. Nah, makanya dia bilang apa? Ada spesial nanti kita akan mengalami apa? Specialized activities, ya. Kita akan mengalami fluktuasi di dalam keseharian kita. Apakah kondisi tubuh ketika kerja sama tidur sama, Amar? Beda bang. Beda. Energi yang dipakai lebih banyak ketika apa? Ketika kerja bang. Oke, ketika nge-gym, kira-kira tekanan darah naik nggak? Naik bang. Naik. Denyut nadi naik nggak? Naik bang. Oke, keringetan ya. Iya. Kalau hal yang sama terjadi ketika Amar tidur, lagi tidur nih, tekanan darah naik, heart rate naik, keringetan juga. Normal nggak? Udah normal. Tidak normal. Nah, itu maksudnya. Abang ingin menanamkan konsep itu bahwa homeostasis itu bukan berarti juga, makanya tadi nggak bisa juga dibilang stay the same itu. Karena kalau misalnya tekanan darah kita segitu-segitu aja, sedangkan kita melakukan bermacam aktivitas, ya nggak bisa gitu. Makanya abang lebih senang pakai kata harmonis tadi ya. Itu guru abang yang bilang soalnya. Harmonis, jadi ketika mau melakukan apa, dia menyesuaikan. Ketika kita tidur, dia menyesuaikan. Semua mesti sesuai gitu ya. Ideal. Itu. Nah, jadi homeostasis ini nanti juga cerita tentang sel ya. Selnya ngapain ya. Karena sel akan mengkontribusikan kepada sistem tubuhnya. Kemudian dia akan mempertahankan itu, maintain. Oke, abang memang tipenya suka ini nanya balik, nggak apa-apa ya? Iya bang, apa bang? Oke. Oke, nah sekarang kita baru masuk. Kita kan sudah mendefinisikan apa itu homeostasis. Sekarang kita masuk kepada apa aja sih faktor yang diregulasikan oleh si homeostasis ini. Pertama adalah konsentrasi daripada nutrisi. Ya, oke, nutrisi ini maksudnya apa? Contohnya adalah gula darah paling gampang. Ya, kapan gula darah akan meningkat? Gula darah akan meningkat ketika kita membutuhkannya. Misalnya ketika lagi mau aktivitas, mau kerja berat, itu akan meningkat supaya apa bisa dipakai sama tubuh. Oke.
Kapan dia nggak normal? Ketika kita tidak ngapa-ngapain, tidur-tiduran di rumah, dia tetap tinggi. Itulah nanti kita ketemu pasien diabetes, ya. Kemudian apa lagi? Konsentrasi daripada oksigen dan karbon dioksida, ya. Tubuh kita itu punya kemampuan untuk menyeimbangkan ini, ya. Kalau terlalu banyak karbon dioksida akan dihembuskan keluar. Kekurangan oksigen, tubuh akan mencoba untuk mengambilnya lebih banyak. eh Kapan contohnya kita butuh oksigen lebih banyak? Misalnya ketika kita ngantuk. Kalau ngantuk kita ngapain, Amar? Tidur bang. Sebelum tidur, ngapain dulu biasanya? Menguap. Iya, betul, nguap. Nguap tuh ngapain sih gitu kan? Nah, mungkin Amar belum menyadari, ketika kita udah masuk fase ngantuk itu kita napasnya mulai sangat-sangat lambat, ya. Jadi misalnya kita tuh bernapas mungkin dalam 1 menit sekitar 10 kali sampai 12 kali ininya respiratory rate-nya. Tapi begitu kita mulai ngantuk itu lebih rendah daripada itu, bisa 6, bisa 5. Dan tubuh kita mengkompensasi dengan cara menguap. Makanya tarik napasnya wah, besar sekali kan sampai ini sampai kadang berbunyi ya. Wam gitu. Supaya apa? Supaya oksigen yang masuk lebih banyak. Nah, itu salah satu contoh homeostasis. Apalagi konsentrasi daripada waste product. Waste ini bakal bermacam-macam nanti ya. Waste ini bisa dari urin ya, bisa dari keringat, bisa dari feses ya. Nah, ini dia akan mengaturkan itu. Kapan dia tidak teratur? Misalnya mungkin Amar ketemu pasien yang kencingnya sangat-sangat sedikit. Oh, kalau kencingnya terus sedikit nih, aki nih kayaknya nih. Ada acute kidney injury. Pernah dengar ya? Iya. Atau misalnya nanti pipisnya kebanyakan. Oh, ini jangan-jangan pasien DM gitu kan. Atau pasien yang BAB-nya nggak keluar-keluar. Oh, ini konstipasi. Oh, BAB-nya terlalu banyak, diare gitu ya contoh. Kemudian apa lagi? Keasaman. Nah, keasaman di dalam tubuh kita itu berbeda-beda, Amar. Keasaman di air liur itu tidak sama dengan keasaman di lambung, tidak sama dengan keasaman di alat kelamin. Contohnya pada perempuan di vagina. Kok bisa nggak sama, Bang ya? Karena fungsinya beda-beda. Contoh, kalau di mulut keasamannya untuk apa ya? Untuk mencerna makanan di awal gitu kan. Tapi tidak sampai yang sangat-sangat asam. Karena kalau terlalu asam, mulut kita juga ikut rusak, gigi keropos. Nah, begitu masuk ke lambung, Amar tahu nggak pH-nya berapa? pH lambung bang. Ya, Kurang tahu bang. orang tahu ya. Kalau kalau pH air aki tahu nggak yang di mobil? Atau air keras? Kurang tahu juga kalau itu. Oke, tahu juga. Oke, nggak masalah. pH lambung itu 1 sampai 2. Ya. pH itu, biar ingat lagi, itu kan 1 sampai 12 ya. 12 ini basa, 1 itu asam. Lambung itu 1 sampai 2, jadi dia sangat-sangat asam. Jadi kalau kita kesiram air asam, itu bisa sangat-sangat korosif ya, bisa rusak kulitnya, bisa cacat di permanen, kalau disiram ke besi bisa meleleh gitu kan. Lambung kita begitu juga, sangat-sangat kuat. Makanya kita makan apa aja tuh dilibas gitu kan. Keluarnya jadi sama gitu. Nah, karena fungsi berbeda, contoh satu lagi apa? Di vagina tadi. Kalau di vagina, keasamannya tidak akan sampai segitu. Kenapa? Karena tugasnya adalah menjaga supaya mikroorganisme yang di sekitar kemaluan tersebut itu tidak masuk. Dan kalaulah masuk, dia mati duluan gitu. Kemudian apalagi? Untuk mencegah supaya tidak terjadi pertumbuhan jamur yang terlalu besar. Gitu. Jadi macam-macam pH ini.